dilimpahkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, sekarang semuanya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai mata pelajaran. Berdoa dimulai dipimpin oleh Sukma, dari Sukma. Ayo dipimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, apa jangan ketawa? Ya, astagfirullahaladzim. Ini. Ya, orang siapa ini? Udah kecil. Ya, nggak apa-apa, biar kita cukup apa Ya, sih? orang potong. Ayo, dah. Dari kamu. Sebelum kita memimpin doa, berdoa mulai. Siapa yang memimpin doa? Sebelum belajar, ayo Sebelum kita memulai mata pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, siapa di sini yang mau memimpin doa? Oke, Sukma, buat doa. Baik, dan sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Pelajaran ini mulai. Amin. Alhamdulillah. Nah, terima kasih untuk saudara Sukma. Nah, sekarang kita absensi dulu terlebih dahulu ya. Siap. Oke, Jono, Dayat, siapa yang ingat ini? Febri. Ya Allah sih. Nyebut aja nama yang bener biar nggak ketawa. Ulang, mulai. Rizky, Nanti baju. Jamaika, Datu, Una, oke, Azam, Sukma, Iya. Latif. Nggak masuk. Oke, kenapa dia masuk ke apa? Oke, kita doakan teman-teman kita yang sakit di sana agar cepat dilimpahkan rahmat dan hidayah dan diberikan kesehatan untuk mereka semua. Nah, sekarang mata pelajaran kita hari ini apa ada? Oh, sebelum saya masuk pelajaran, ada yang tahu mata pelajaran kemarin apa? Ada lagi. Apa? Nah, saudara-saudara. Nah, Bani Umayyah. Oke. Dan kemarin ada yang tahu materi kemarin apa saja? Kemunduran Bani Umayyah, kemudian penyebar runtuhnya Bani Umayyah. Nah, di situ kita belajar banyak hal di Bani Umayyah. Dan sekarang masuk mata pelajaran Daulah Ayyubiyah. Nah, Daulah Ayyubiyah ini kita mempelajari banyak hal terkait dengan pemimpin-pemimpin besar yang ada di sana ataupun kiprah besar dan ilmuwan yang ada di Daulah Ayyubiyah. Nah, dan sekarang metode yang kita tujuan pembelajaran yang saya gunakan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran yang saya gunakan menganalisis semangat para pejuang pemimpin Daulah Ayyubiyah. Oke, punya speakernya anaknya. Yang pertama, menganalisis semangat juang. Menganalisis semangat juang para pemimpin Daulah Ayyubiyah, menjelaskan dan meneladani. Inilah tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, dari tujuan ini bagaimana kita untuk menjelaskan dan menganalisis para pemimpin, para tokoh besar yang ada di Daulah Ayyubiyah. Oke. Ada yang tahu siapa pemimpin besar yang ada di Daulah Ayyubiyah? Salah satunya,
perhatikan. Muhammad Rizky Pratama, jangan diam dulu. Sultan Haji Mehmetullah. Oke, siapa? Ada yang lain? Yang lain tepuk tangan dong. Wah, tepuk tangan. Datur. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Oke, tepuk tangan. Oke, siapa? Oke, Salahuddin Al-Ayyubi. Tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan. Salahuddin Al-Ayyubi itu salah satu tokoh pemimpin besar yang ada di Daulah Ayyubiyah. Nah, ada yang tahu siapa yang memimpin selanjutnya setelah meninggalnya Salahuddin Al-Ayyubi? Ada yang tahu? Setelah meninggalnya Salahuddin Al-Ayyubi, siapa? Kamu? Jono? Siapa Jono? Tidak tahu? Oke, kamu? Datur? Nabi Muhammad dulu. Astagfirullah. Saya. Siapa? Tangannya. Hah? Tepuk tangan. Anak-anak semua pintar sekali. Nah, oke, jadi pemimpin setelah pemimpin Salahuddin Al-Ayyubi, nah turunlah dari turunannya yaitu saudaranya yaitu Al-Adil Saifuddin. Nah, yaitu pada saat pemimpin dia itu warga-warga sekali aman, tentram dan damai. Dan kemudian ada pemimpin selanjutnya yaitu Al-Kamil Muhammad, yaitu seorang putra dari Al-Adil Saifuddin. Itu dari pemimpin bersejarah, dari pemimpin besar Daulah Ayyubiyah. Nah, oke, kemudian C. Oh, kenapa sebelah C? Kiprah. Kiprah ilmuwan masa Al-Ayyubiyah. Nah, ini bagaimana kita mengetahui sejarah ilmuwan pada masa Daulah Ayyubiyah. Nah, yang pertama itu tokoh yang bernama As-Saifuddin As-Suwadin Al-Maktul. Itu tokoh yang pertama yang membawa ilmuwan pada masa Daulah Ayyubiyah. Yang kedua ada beberapa tokoh yang lain, yaitu Ibnu Al-Adil, dan yang ketiga yaitu Al-Basiri. Oke, ya itu teman-teman ya. Oh, adik-adikku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Dan yang kemudian ada juga Abdul Latif Al-Baghdadi, dan yang terakhir Abdullah Al-Qudhai. Oke. Oke, adik-adikku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Ya, sekarang kita pembagian kelompok. Oke, yang kelompok ada 2 kelompok kita bagikan ini ya. Yang pertama, kelompok yang pertama itu si Una, si Rizky, si Janur, sama si Jono. Oke, yang kelompok yang kedua itu si Sukma, Azam, sama Budede. Oke, itu ya teman-teman, adik-adik. Nah, kalian mencari sepengetahuan teman adik-adik itu tentang Daulah Ayyubiyah. Boleh searching dimanapun, adik-adik membawa handphone. Oke, kalian mencari tahu terkait dengan pemimpin ataupun ilmuwan yang ada di Daulah Ayyubiyah. Oke, saya kasih waktunya 5 menit. Sekian. Oke, cepat. Oke, adik-adik yang saya cintai dan yang saya banggakan. Nah, sekarang waktunya sudah habis. Adik-adik mempresentasikan apa yang kalian dapati pada saat diskusi kelompok barusan. Oke, masing-masing kelompok itu maju untuk mempresentasikan materi yang didiskusikan. Nah, kedua kelompok itu mau maju ke depan dan mempresentasikan materi yang didiskusikan tadi. Oke, silakan untuk kelompok
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita. Yaitu yang pertama, Daulah Ayyubiyah itu adalah dinasti Islam. Kalau sederhananya itu dinasti masa kejayaan Islam yang pada masa Kesultanan pada masa Kesultanan Salahuddin Al-Ayyub, yaitu pada tahun 1187 Masehi. Nah, pada masa itu Islam itu sedang populernya, sedang naik daunnya, mulai dari sektor filsafat, sejarah hingga ilmuwan, teknologi dan segala macam. Nah, mungkin itu saja singkat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap sekali. Happy apa enggak? Oke. Sekarang kelompok 2 yaitu yang akan mempresentasikan materi yang dikemukakan, yang didiskusikan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mendiskusikan hasil diskusi kami berkaitan dengan tokoh-tokoh yang dalam kepemimpinan. Satu yang pertama ada Al-Hafiz. Beliau ini adalah tokoh filsafat bergerak, dan ada pun peran beliau ini pernah mengkritik salah satu negara yang bernama Ibnu Sina. Yang kedua ada Ibnu Zubair, jadi bidang geografi dan sastra bumi. Mungkin itu saja yang kami ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu adalah materi-materi yang kalian diskusikan, sangat keren sekali, bagus sekali yang kalian presentasikan. Kalian sudah kuasai bisa menjadi hal-hal yang bagus nanti ya. Oke, lanjut. Oke, ada yang bisa menyimpulkan materi yang dijelaskan? Dan gak bisa Pak Guru. Gak bisa Pak Guru. Gak bisa. Oh iya, Una. Oke, dari apa yang dipaparkan oleh teman-teman, hasil diskusi yang dipaparkan oleh teman-teman barusan, ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan materi barusan? Oke, saudari Una, cepat teruskan. Oke. Yang dapat saya sebutkan adalah dinasti Ayyubiyah ini juga dikenal sebagai Bani Ayyubiyah. Yaitu sebuah dinasti Muslim Sunni British Kurdi yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan berpusat di Mesir. Kemudian dinasti ini juga memerintah sebagian besar wilayah Timur Tengah selama abad ke-12 sampai dengan abad ke-13. Oke, terima kasih untuk saudari Una telah menjelaskan. Semoga ente menjadi orang yang sukses dan terjamin masa depannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan tugas untuk adik-adik ya. Oke, satu tugas saya yang pertama. Nggak bisa lihat Pak Guru, papannya miring. Oke ya, ini Bapak sudah lurus. Oke, tugas yang pertama itu adik-adik mencari. Oke, sebelum saya menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, saya akan memberikan tugas kepada adik-adik sekalian yang aku cintai. Oke, dan ini tugas yang saya berikan itu mencari kemunduran Daulah Ayyubiyah.
Ayubia. Oke, teman adik-adik, siap mengerjakannya? Semoga adik-adik menjadi orang sukses untuk ke depan. Semoga adik-adik diberikan hikmah, diberikan hidayah terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin sebelum menutup pertemuan kita, kemarin kita berdoa dulu. Nah, untuk berdoa kita ketua kelas mungkin bisa berdoa sebelum menutup pertemuan kita pagi hari ini. Siapa? Jono. Tadi Danur.